Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja itu adalah landasan sekaligus arah pribadi kita masing-masing. Sebagai anak bangsa tentu saja upaya terus-menerus serius tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Masih dalam rangka berbahagia di bulan yang sangat istimewa atas kelahiran baginda tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dicintai oleh seluruh umat manusia yang terbuka tulus hatinya, tapi tak sedikit yang membenci sekaligus menista. Teladan termulia tak saja ada di ruang dada setiap yang mengatakan isyhadu bi anna muslimun, tapi juga saudara-saudara kita yang tidak bersyahadat pun mengakui bahwa beliau adalah guru agung yang patut untuk wajar disanjung. Siapa mereka? Kami 2012 sampai dengan 2020-an gitu, sebelum coronavirus, aktif di Dhamma TV, dan di sana berkumpul umat antar iman. Saudara-saudara kami yang beragama Buddha bertutur, diantaranya adalah Bante Dhamma Supo mengatakan Rasulullah Muhammad SAW adalah guru agung. Pertalian dengan maulid atau maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami sejak tahun 1986 melalui mesin ketik Brother gitu ya, buatan Jepang, sudah mencoba belajar menulis buletin yang kami pakai sebagai pegangan sekaligus oleh-oleh dari jamaah kami. Jamaah kami bermula dari 3 orang, ya. Kemudian tambah 1, ini berlanjut sampai sekitar 1-2 bulan, hanya 4 orang ini. Siapakah yang diajari? Yang diajari itu hanya 1 orang, ya, yang namanya Bapak Samadi. Karena setiap hari, ya, belajar sholat di rumah Bapak Samadi, ya, kami selalu menyebutnya Musola Haji Samadi, ya. Tapi bersyukur Bapak Samadi ternyata betul-betul diridhoi oleh Allah untuk menunaikan rukun kelima ibadah haji bersama istri tercintanya, ya. Jadi beliau dulu, mohon maaf ya, sebelum bisa melaksanakan sholat itu kami mengajari gerakan sholatnya dari depan, kemudian yang dari belakang itu Bapak Ali Yasin, kemudian yang di samping kiri beliau ini adalah Bapak Muhammad Yunus, ya. Jadi luar biasa gitu ya. Itu kami mulai 1986, ya. Kemudian berangsur-angsur menjadi sepekan sekali. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, buletin yang kami rintis itu, ya, kemudian di tahun
1426 Hijriah atau 2005, kami sempat menulis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, di tahun 2011, tepatnya di ulang tahun saya 20 Oktober, ya, kami menyelesaikan bersama istri tercinta waktu itu, ya, Dr. Anda Sri Herawati, Magister Sains, ya. Beliau itu semasa masih bersama kami, ya, dosen sekaligus pembantu ketua 3 bidang kemahasiswaan dan alumni, kemudian sekaligus diberi kepercayaan juga sebagai kepala bagian perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskita Dharma Malang. Ketika itu ketua yayasan yang mengangkat sekaligus melamar karena diminta untuk menjadi dosen itu adalah Bapak Dr. Andes Domingos Agustinus. Oh, keliru kami, mohon maaf ya. Bapak Dr. Andes Evangelis Domingos Agustinus BA MBA, ya, Agustinus Wilahuki, ya, asal dari Kupang. Nah, dari situlah kami membuat draft buku, kemudian kami terbitkan terbatas pada 20 Oktober 2011. Kami, ya, ketika kecil di desa Sumber Manjing Metan itu dibesarkan oleh keluarga Nahdlatul Ulama. Bapak kami pimpinan GP Ansor, ya, sampai dengan beliau menjadi bagian dari keluarga Nahdlatul Ulama, ya, jadi pengurus Nahdlatul Ulama. Kemudian ibu kami dari Fatayat sampai dengan Muslimat, ya. Kemudian kami di sekolah dasar waktu kelas 3 dididik oleh guru kami tercinta Bapak Muhammad Imam yang punya latar belakang Muhammadiyah. Di SMP oleh Bapak Hakso KM juga punya latar belakang Muhammadiyah. Dan di SMA sampai dengan perguruan tinggi, SMA dibimbing oleh guru agama Bapak Amiruddin, ya, juga tokoh Muhammadiyah dari Minangkabau. Kemudian Bapak Dr. Andes Mukhlis Usman ME ketika kami di perguruan tinggi. Jadi lengkap pada diri kami, ada roh Nahdlatul Ulama dan ada roh Muhammadiyah. Karena itulah kami akhirnya senantiasa terngiang dengan panggilan tajdid. Ya, jadada yujadidu tajdid. Apa? Reaktualisasi. Apa? Inovasi. Apa yang kami reaktualisasi dan inovasi? Yakni adalah kami mencoba memahami, ya, yang sudah kami terbitkan terbatas ini, kemarin kami angkat kembali itu, ya, adalah tema atau judul perspektif sosial pendidikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anak judul Guru Agung yang bisa menulis. Masih kami beri tanda tanya. Tapi nanti ketika rencana kami terbitkan, nanti tanda tanyanya kami hapuskan. Ya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, kami tidak banyak berdalil, ya, karena kami juga memang bukan keluarga dari pesantren gitu, ya. Tapi kalau kita merujuk pada surah Al-Baqarah yang selalu dipakai sebagai ayat untuk tahlilan di keluarga kita, ya, la yukallifu laha nafsan illa wus'aha, ya, penggalan ayat ini. Jadi Allah tidak akan membebani, Allah tidak akan memerintah, Allah tidak akan menyuruh, ya, pada seorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini
menggugah kami, ya, bahwa mustahil, impossible. Seorang nabi, seorang teladan termulia, terpuji sejak masih di rahim sampai dengan lahir. Muhammad terpuji, Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibebani oleh Allah sesuatu yang mustahil untuk dimengerti, yaitu peristiwa di Gua Hira. Kami tidak akan menjelaskan peristiwanya itu karena banyak saudara-saudara kita, para alim ulama yang menjelaskan dengan lebih baik dan lebih detail. Surah Al-Baqarah ini kita kait kelindankan dengan surah Al-Alaq, yaitu surah ke-96, di mana di situ ada perintah Iqra. Apalagi jika kita mencoba mengkaitkannya dengan insya Allah surah Al-Ahzab gitu ya, ayat 21. Laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Teladan yang terbaik. Jadi sungguh-sungguh pada diri Rasulullah itu adalah terdapat teladan teragung, terbaik, terpuji, termulia, teristimewa. Kami meyakini di dalam hati sesuai dengan apa yang dituturkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istabti qalbaka wa in abtauka, istabti qalbaka wa in abtauka, istabti qalbaka wa in abtauka. Sejak kami di bangku SMA meyakini sungguh impossible, mustahil kalau teladan termulia itu memiliki kekurangan. Karena itulah kami lacak melalui Al-Quran sewaktu itu menggugah kami untuk menulis. Menulis apa? Menulis semacam indeks, ya, karena masih terbatasnya pengetahuan kami di SMA ketika itu. Kami meminjam mesin ketik, ya, dari mbah kami Semati, Mbah Haji Semati almarhum. Kami setiap pulang hari Sabtu, Ahad itu pinjam mesin ketik untuk kami ketik menjadi indeks Al-Quran. Untuk mengumpulkan salah satunya adalah kata-kata Umi dan Ummiyin. Tapi kali ini kita hanya secara garis besar sebagai pengantar saja. Ya. Apa yang ingin kami sampaikan bahwa lebih lanjut Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, ada bani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Robku, sesembahanku, mendidikku, maka menjadikan aku baik. Dan baiknya Rasulullah itu tidak sama dengan baiknya kita. Apalagi sekedar kita sebagai hamba yang sangat dhaif ini. Baiknya Rasulullah tidak sama dengan baiknya wali-wali Allah. Baiknya Rasulullah tidak sama dengan baiknya para ulama yang terdahulu, ulama salaf maupun ulama kekinian maupun ulama yang akan datang kemudian. Karena beliau adalah Khatamul Anbiya. Beliau penutup para nabi yang keparipurnaan akhlaknya, keparipurnaan ilmu yang disampaikan kepada umatnya itu lebih dari segalanya. Saya meminjam sabda beliau dalam Sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya, bahwa Rasul pernah bertutur, kalau kalian ingin membandingkan ilmu pengetahuan Allah dengan kamu, maka celupkan jarimu di samudra, angkat, dan yang tersisa yang bisa menetes itulah ilmu. Kami menganalogikan,
Kalau kita mencelupkan jari kita di lautan, kemudian kita angkat, maka itulah perbandingan antara lautan ilmu Rasulullah Muhammad SAW dengan ilmunya kita, seperti setetes yang tersisa. Apalagi jika kita kait kelindankan dengan itu Jawami al-Kalim, di antara 6 mukjizat Rasulullah Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul terdahulu adalah kalimatnya yang diwariskan kepada kita terparipurna. Dan kita ingat bahwa Rasul Muhammad SAW itu menyempurnakan kenabian, kerasulan nabi-nabi yang terdahulu. Termasuk di dalamnya adalah sang legendaris tokoh penulis pertama, sekaligus peletak dasar ilmu pengetahuan pertama, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan menulis dan membaca, ilmu pengetahuan at-tibum nabawi, propraktik medicine atau kedokteran nabi, yaitu Nabi Henoch atau Enoch. Di dalam Taurat, Zabur, Injil disebutkan, yaitu adalah Nabi Idris alaihissalam, Taylor pertama di dunia. Maka sungguh, kata mahasiswa kami di Universitas Terbuka, termasuk logika falas. Jadi logika yang keliru, logika yang salah ketika Rasulullah Muhammad SAW itu ada kekurangannya. Silahkan, jika panjenengan Anda tetap meyakini Rasulullah buta aksara, kita berbeda dalam satu iman, niscaya saling menghormati. Kami, sejak buletin kami tulis di tahun 2025 sampai dengan sekarang, dan insya Allah buku ini atau diktat ini sudah kami berikan catatan atau notasi-notasi tambahan lagi. Tetap keyakinan kami bahwa Rasulullah Muhammad SAW pandai menulis dan pandai membaca. Nanti kami akan sajikan betapa kurang bagusnya dampak dari keyakinan Rasulullah tidak bisa menulis dan membaca pada umatnya, terutama suku bangsa kami, Madura, yang hidup di pedesaan. Terima kasih, karena hikmah dari Allah, rahmatnya yang mulia, yang maha mulia, kanal hikmatologi tersaji. Dan karena Anda, kunjungan Anda dan komentar Anda, betapapun semuanya kami akui baik, maka hikmatologi insya Allah tersaji dalam setiap hari. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari